Wilayah pesisir menjadi kawasan yang memiliki karakteristik tertentu dan sangat potensial dikembangkan sebagai perikanan budidaya khususnya air payau. Banyak komoditas perikanan yang dapat dikembangkan. Ikan menjadi kekayaan sumber daya pesisir yang memiliki manfaat terutama kemampuannya mensuplai pangan dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Sektor perikanan juga turut berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah serta penyedia lapangan kerja. Pengembangan budidaya air payau dan laut merupakan salah satu fokus pembangunan perikanan budidaya karena terkait langsung dengan pembangunan bangsa menjadi poros maritim dunia. Secara nasional, pemanfaatan potensi lahan budidaya air payau masih relatif kecil, yakni hampir 22% dari hampir 3 juta hektar. Untuk bisa menjadi produsen perikanan budidaya terbesar di dunia, sejatinya perlu jiwa kemandirian dalam pengembangan usaha perikanan budidaya. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat kemandirian yang diperlukan saat ini meliputi 4 hal, yakni kemandirian sarana produksi, baik pakan, induk dan benih, dan juga peralatan, kemandirian usaha budidaya, kemandirian kelompok pembudidaya, dan juga kemandirian kawasan agar mampu menjadi pemain yang kuat baik di pasar regional maupun pasar global. Sebuah cita-cita yang harus didukung masyarakat perikanan budidaya apapun kondisi lahannya. Untuk mewujudkan itu tentu dimulai dari bagaimana memahami filosofi daripada kegiatan budidaya, memahami mengenai kesisteman. Jadi untuk mewujudkan perikanan tangguh dimulai dari sistem perbenihan, yaitu menghasilkan benih-benih unggul dari induk-induk unggul. Oleh karena demikian, di balai ini mempunyai tugas salah satu adalah pengembangan broodstock untuk menciptakan induk-induk unggul untuk kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya adalah mengembangkan inovasi di teknologi produksi, ya. Jadi untuk mengembangkan berbagai sistem produksi, mulai dari yang paling sederhana sampai ke teknologi yang maju. Jadi ini adalah memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai kesehatan ikan dan lingkungan. Untuk mewujudkan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan, persoalan lingkungan menjadi parameter kunci untuk keberhasilan daripada usaha budidaya ini. Oleh karena demikian, rekayasa di bidang inovasi, di bidang lingkungan, ini terus-menerus dilakukan dalam rangka bagaimana menjamin kesehatan ikan ini bisa sampai menghasilkan suatu produk yang berdaya saing, kemudian aman untuk dikonsumsi dan aman juga bagi lingkungan. Jawa Tengah memiliki peluang pengembangan perikanan budidaya sangat terbuka lebar, baik dari sisi potensi sumber daya yang cukup besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan maupun permintaan pasar. Banyak komoditas yang dapat dikembangkan
Budidaya bandeng telah umum diketahui masyarakat petambak. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, budidaya bandeng telah menerapkan teknologi polikultur. Polikultur adalah budidaya lebih dari satu jenis komoditas budidaya dalam tambak yang sama. Produksi komoditas di tambak dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kombinasi spesies yang mempunyai kebiasaan jenis makanan yang berbeda. Komoditas yang juga menjadi handalan di negeri kita ini yang mempunyai pasar juga tetap bagus adalah jenis ikan bandeng. Sekarang bandeng bisa diekspor. Oleh karena demikian, pemerintah juga mentargetkan produksi bandeng yang sangat besar. Baik itu untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan pangan. Kita tahu bahwa bandeng sudah masuk komoditas ketahanan pangan. Di samping itu, rumput laut juga adalah komoditas yang sangat mudah dikembangkan dan mempunyai prospek pasar juga yang sangat bagus. Oleh karena demikian, di tahun 2016 yang akan datang ditargetkan rumput laut adalah mencapai 70% dari seluruh produk perikanan ini, karena rumput laut mempunyai manfaat yang sangat besar, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun juga untuk kegiatan ekspor. Masalah yang dihadapi dalam sistem polikultur adalah penentuan kombinasi komoditas yang paling efektif dalam memanfaatkan makanan alamiah yang tersedia di tambak. Selain itu, kombinasi jenis komoditas harus dapat hidup bersama tanpa menimbulkan persaingan untuk mendapatkan makanan maupun ruang gerak. Di tambak yang dikembangkan di lahan BBPBAP Jepara, masyarakat petambak dapat melihat langsung pilihan teknologi yang dijalankan. Kini, balai ini tengah gencar mengenalkan polikultur antara bandeng, rajungan, dan rumput laut jenis lato yang banyak diminati pasar. Kombinasi spesies itu diyakini akan memberi keuntungan tidak saja secara ekonomi, namun juga kelangsungan budidaya spesies itu sendiri. Ini karena dalam budidaya polikultur, kemungkinan kerugian dapat ditekan seminimal mungkin karena bila terjadi kegagalan dalam memproduksi salah satu komoditas, masih dapat ditutup dengan keberhasilan komoditas lainnya. Dengan memperhatikan karakteristik organisme budidaya yang mempunyai sifat saling melengkapi satu sama lain, sehingga nutrisi yang ada dapat termanfaatkan secara optimal. Polikultur merupakan salah satu alternatif yang dikembangkan oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Jepara yang sekarang ini menjadi salah satu andalan di mana banyak tambak kita yang mengalami idle atau tambak mangkrak di sepanjang Pantura. Di mana budidaya polikultur ini budidaya yang lebih dari satu komoditas, di mana ada bandeng, ada rumput laut, dan ada rajungan. Nah, hal ini diupayakan, diselenggarakan karena di tambak peluang untuk tercipta produktivitas dari produk tersebut adalah dari salah satunya yang kita unggulkan adalah di rumput laut. Hal ini kita lakukan karena rumput laut memiliki umur yang sangat pendek. Waktu kurang dari 40 hari sudah bisa kita panen. Di sela-sela itu kita selipkan komoditas lain berupa bandeng yang bisa kita upayakan untuk pendapatan dari masyarakat pembudidaya yang juga sangat ekonomis, di mana sekarang ini perkembangan dari polikultur yang dulu udang sekarang bergeser ke rajungan, karena rajungan di alam sudah banyak sekali penurunan, dan di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payo benih sudah bisa kita buat. Nah, sekarang inilah muncul yang namanya kegiatan
polikultur dengan rajungan, karena rajungan sangat prospektif sekali dan punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Polikultur dapat dilakukan secara tradisional yang mengedepankan luas lahan, pasang surut, intercrop, dan tanpa pemberian makanan tambahan, sehingga makanan bagi komoditas yang dibudidayakan harus tersedia secara alami dalam jumlah yang cukup. Rajungan, ikan bandeng, dan rumput laut secara biologis memiliki sifat-sifat yang dapat bersinergi, sehingga dapat dikatakan bentuk budidaya polikultur yang ramah terhadap lingkungan. Komoditas polikultur itulah yang sedang dikembangkan BBPBAP Jepara untuk meningkatkan ekonomi petani petambak. Polikultur, tiga komoditas yang gencar dikembangkan BBPBAP Jepara sebagai outlet percontohan bagi masyarakat, dinilai banyak menguntungkan. Polikultur juga menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan air yang mengakibatkan penurunan produksi ikan di tambak. Rumput laut akan berperan sebagai penyuplai oksigen. Ikan bandeng sebagai pemakan plankton merupakan pengendali terhadap kelebihan plankton dalam perairan tambak. Sedangkan kotoran rajungan dan ikan bandeng dan bahan organik lainnya melalui proses dekomposisi menghasilkan unsur hara untuk pertumbuhan rumput laut dan fitoplankton sehingga menjadi perairan yang subur. Kondisi tambak dengan sifat demikian akan mencerminkan kondisi ekosistem yang seimbang. Budidaya perikanan air payo yang ramah lingkungan inilah yang menjadi kampanye BBPBAP Jepara agar komoditas unggulan tidak mengabaikan ekosistem penyangganya. Sebagai lembaga yang diberi mandat dalam perikanan budidaya air payau, BBPBAP Jepara secara mandiri menyediakan benih bandeng atau nener yang berkualitas. Bermodalkan indukan bandeng yang berkualitas dan dimiliki, BBPBAP Jepara menjadi salah satu penyedia nener berkualitas. Di wadah raksasa ini sebenarnya terdapat sejumlah indukan bandeng berkualitas. Namun karena kondisi air yang dipenuhi lumut, kami sulit untuk melihatnya secara jelas. Kamera kami tak dapat menangkap indukan bandeng dengan jelas. Namun sebenarnya, indukan bandeng di lokasi ini berukuran sangat besar, jauh dari perkiraan kebanyakan orang dibandingkan dengan bandeng konsumsi sehari-hari. Indukan bandeng ini menghasilkan jutaan telur yang harus segera dipindahkan untuk selanjutnya dibesarkan menjadi nener berkualitas. Pembesaran nener dilakukan secara cermat dengan perlakuan khusus dan sentuhan teknologi yang tepat. Nener atau benih bandeng faktanya selalu meningkat permintaannya setiap tahun. Produksi nener atau benih bandeng secara nasional pada tahun 2014 mencapai 3,2 miliar ekor, meningkat dibandingkan 2010 yang hanya 2,4 miliar ekor. Ini berarti bandeng masih menjadi komoditas unggulan di berbagai daerah. BBPBAP Jepara dalam menghasilkan nener telah menerapkan cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB sesuai standar nasional Indonesia sehingga mampu menghasilkan nener yang berkualitas dalam jumlah yang cukup. Jadi nener yang kita pelihara di sini berasal dari telur induk kita sendiri. Kita pelihara induk, kita menghasilkan telur, kemudian kita pelihara di bak pemeliharaan larva sampai mencapai umur 25 hari. Dengan maksud nener yang kita hasilkan itu memiliki kualitas yang bagus. Dan harapan kami setelah diambil ke petani di masyarakat, harapannya petani dapat menikmati hasil yang lebih bagus. Jadi dengan tingkat kehidupannya lebih tinggi atau survival rate, ya. Rata-rata mereka
petani yang ke sini ngambil benih bandeng ke sini mencapai SR di atas 70-90% itu. Dengan masa pemeliharaan ditambah 6 bulan, rata-rata size 5-6 ekor per kilo. Kalau sampai setahun itu rata-rata 1 kilo isi 3. Dari Bali sendiri kita mengadakan pendampingan. Jadi mengadakan pendampingan teknologi yang kita monitor secara rutin. Jadi bagi petani yang mengambil benih dari sini, ya selalu kita mintakan datanya. Bagaimana hasilnya, pertumbuhannya ditambah bagaimana, terus keluhan mereka kita tanggapi, kita proaktif ke petani. Nener atau benih bandeng yang dihasilkan BBPBAP Jepara sangat dinanti masyarakat petambak. Pada hari dan bulan tertentu, masyarakat petambak mendatangi lokasi balai untuk mendapatkan nener berkualitas. Nener hasil pembiakan di BBPBAP Jepara dinilai masyarakat sangat menguntungkan karena kemungkinan hidup benih di tambak rakyat lebih banyak persentasenya. Perlakuan nener hasil pembiakan BBPBAP Jepara ini sangat berbeda dengan nener dari lokasi penghasil nener lainnya. Petambak Muzawaid sengaja mendatangi BBPBAP Jepara bersama rekan lainnya untuk mendapatkan nener yang berkualitas. Ada alasan petambak yang sudah menggeluti budidaya bandeng sejak belasan tahun ini untuk mendapatkan nener dari BBPBAP Jepara. Nener dari lokasi ini lebih mudah beradaptasi dengan air di tambaknya sehingga mengurangi tingkat kematian nener saat ditebarkan di tambak. Pak, kualitas di sini dirawat secara intensif. Jadi benurnya itu, bibitnya itu, nenernya itu, kalau ditebar di tambak, satu cepat tumbuh, lekas besar kan gitu. Dua, itu air yang di sini kan AC-nya sama dengan yang di tambak. Jadi kalau sekali dicemplungkan, itu tidak usah ada adaptasi. Dan kehidupannya itu bisa 100% bisa hidup kan gitu. Dibandingkan daripada yang beli dari luar daerah kan itu. Karena luar daerah airnya tawar, di sana asin, ditebarkan adaptasinya lama dan kehidupannya kemungkinan kan 60%. Ya lumayan, namanya bandeng itu ya yang penting 6 bulan bisa 1 kilo isi 5-6 itu kan sudah normal Pak, bagus. Itu 6 bulan. Kalau 1 tahun kan bisa isi 3 gitu. Itu bagus sekali dari sini. Kemandirian perikanan budidaya telah menjadi kampanye sentral atas potensi perikanan nasional. Demi keberhasilan perikanan budidaya, kemandirian pakan menjadi pilihan strategis agar komoditas unggulan memberi hasil gemilang bermodalkan bahan baku lokal. Selama ini, bahan baku pangan nasional sebagian besar masih berasal dari impor. Hal itu mengakibatkan harga pakan tinggi dan pembudidaya tidak semangat untuk menjalankan usaha budidayanya. Pakan ikan mandiri dapat berkontribusi pada pemenuhan target produksi perikanan nasional dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan. Pabrikan semakin hari semakin mahal dan biaya produksi mencapai 60-70%. Hal ini sangat mencekik atau mengurangi keuntungan bagi pembudidaya. Oleh karena itu mutlak pakan mandiri harus diwujudkan dalam tahun 2015 ini dan seterusnya. Beberapa bahan baku lokal seperti tepung ikan menggunakan limbah dari pileting, kemudian tepung jagung, tepung kedelai, kemudian tepung tapioka, dedak halus dan sebagainya. Bahkan minyak ikan lokal pun kita gunakan sebagai bahan baku minyak yang kita pakai, sehingga dari semua bahan ini mendapatkan harga yang lebih murah.
BBPBAP Jepara juga berhasil mengembangkan enzim berbahan pepaya untuk meningkatkan kecernaan ikan. Enzim papain mampu meningkatkan daya cerna dan penyerapan protein oleh ikan atas pakan yang dikonsumsi. Dengan penggunaan enzim pepaya yang dicampur dalam pakan dengan rasio tertentu, akan mempercepat pertumbuhan komoditas sekitar 40%. Teknologi sederhana yang sangat efektif ini akan terus dikembangkan sebagai langkah efisiensi pakan. Pengembangan suplemen pakan beragam jenis ikan ini menjadi pendekatan teknologi sederhana yang dapat diterapkan bagi pembudidaya ikan air payau di tambak rakyat. Dalam membuat enzim papain ini terbilang cukup mudah, mulai dari menghasilkan buah pepaya segar dan dicampur filler. Setelah tercampur, jus pepaya ini kemudian dituang dalam cetakan sebelum masuk oven untuk dikeringkan. Proses pengeringan sebenarnya dapat dilakukan di bawah terik matahari, namun penuh dengan resiko, yakni tercemar, teroksidasi, dan kondisi cuaca yang tidak tetap. Pengeringan dengan oven akan menjamin pengeringan lebih stabil. Pemanfaatan enzim papain ini merupakan satu upaya dan langkah mewujudkan pakan mandiri berbasis bahan lokal. Jus pepaya yang telah kering kemudian digiling menjadi tepung papain kasar atau crude papain. Tepung kasar inilah dengan takaran tertentu dapat dicampur ke dalam pakan. Biasanya setiap 5 gram enzim papain dicampur dalam 1 liter air sebagai pelarut untuk dicampurkan dalam pakan ikan guna mampu mempercepat pertumbuhan ikan. Mewujudkan kemandirian perikanan budidaya menjadi jalan satu-satunya menuju masa depan perikanan Indonesia yang gemilang. Perikanan budidaya yang berlandaskan ramah lingkungan menjadi pilihan strategis agar komoditas unggulan perikanan air payau memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan sentuhan teknologi, BBPBAP Jepara ikut mengawal proses budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengedepankan teknologi, sosial ekonomi, dan budidaya ramah lingkungan. BBPBAP Jepara telah menawarkan teknologi adaptif yang mampu diadopsi oleh masyarakat perikanan budidaya agar komoditas unggulan yang telah dikenal petambak lebih terdongkrak lagi.